Assalamualaikum teman-teman. Dalam video kali ini saya akan membahas sesuatu yang sering sekali salah dipahami di awal penelitian, yaitu mana dulu judul atau latar belakang masalah. Ya, dalam penjelasan ini juga akan saya berikan dua cara paling sesuai untuk menentukan topik penelitian kalian. Kesalahan umum mahasiswa. Ya, jadi mahasiswa itu sering langsung membuat judul penelitian tanpa riset terlebih dahulu. Banyak mahasiswa terburu-buru menentukan judul sebelum memahami topik secara mendalam, sehingga judul tidak mencerminkan inti penelitian yang sebenarnya. Kemudian, judul juga dipaksakan tanpa memahami masalah. Judul yang dibuat tanpa analisis masalah yang jelas akan menyulitkan proses penelitian dan menyebabkan revisi berkali-kali di kemudian hari. Jadi, untuk kalian mengajukan judul terlebih dahulu kepada para dosen pembimbing, sebetulnya ini sesuatu yang tidak sesuai ya, kurang tepat. Seharusnya apa? Seharusnya kalian mendalami dulu suatu topik permasalahan, literasi kalian tingkatkan dulu, dan kalian observasi ke lokus di mana tempat kalian meneliti. Nah, ada dampak kesalahan membuat judul terlebih dahulu. Pertama, latar belakangnya jadi dipaksakan dan tidak natural. Kalian akan kesulitan menghubungkan teori dengan masalah yang sebenarnya yang tidak jelas terjadi gitu ya. Jadi kalau misalkan masalah dulu yang kita ketahui, kita buat latar belakang masalahnya seperti apa, baru kita tentukan judulnya, ini akan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Kemudian penelitian kurang fokus dan kurang relevan. Tanpa masalah yang jelas, arah penelitian menjadi kabur dan hasilnya tidak akan bermakna. Dan revisi berkali-kali tidak terhindarkan. Dosen pembimbing akan terus meminta perbaikan karena fondasi penelitian kalian itu tidak kuat. Nah, analogi penelitian itu seperti kalau kita berobat ke dokter, ya, dokter tidak langsung memberikan obat pertama saat kita datang, tapi dokter akan melihat gejala dari pasien, baru kemudian didiagnosis dan diberikan pengobatan sesuai dengan analisis dari dokter tersebut. Ya, penelitian juga harus begitu, cari masalahnya dulu, baru tentukan judul. Jangan judul dulu, kan kalau misalkan kita datang ke dokter tidak ngomong apa-apa, langsung dokter memvonis kita ini kamu diare, ini dikasih obat. Ini kan sesuatu yang kurang sesuai ya. Nah, konsep utamanya, jadi judul ini bukan langkah pertama dalam penelitian, teman-teman. Judul adalah hasil pemikiran setelah memahami masalah dengan baik. Bagaimana kita bisa memahami masalah dengan baik? Maka kita harus meningkatkan literasi kita, sehingga kita bisa peka terhadap fenomena yang terjadi di lokus penelitian kita. Nah, judul ini hanya menyampaikan inti penelitian secara singkat dan jelas kepada pembaca. Jadi yang betul adalah cari masalahnya dulu, buat latar belakang masalah, dan baru tentukan judul. Nah, ini urutan yang benar ya. Tentukan lokus. Nah, ini kemarin tugas saya. Tentukan lokus, cari tempat penelitiannya untuk menjadi objek penelitian yang akan diteliti. Temukan masalahnya. Identifikasi masalah yang ingin dikerjakan di lokus tersebut. Lalu buat latar belakang dan susul latar belakang masalah yang ditemukan. Baru kemudian susul judulnya. Buat judul berdasarkan latar belakang yang sudah disusun. Jadi ini urutannya teman-teman. Tidak tahu-tahu kalian menyampaikan, Pak judul saya ini bagus enggak, Pak judul saya ini bagus enggak. Bukan begitu. Tapi kalian harus memahami dulu secara komprehensif permasalahan yang ada di lokus kalian masing-masing. Karena nggak bisa sembarangan kita menentukan variabel yang akan kita teliti. Sebab belum tentu variabel itu benar-benar terjadi ya, menjadi permasalahan di instansi tersebut. Nah, ada dua cara untuk bagaimana kita bisa memahami membuat latar belakang masalah dengan memahami permasalahan yang ada di instansi. Pertama, kita bisa observasi langsung, jadi mengamati keadaan nyata di lapangan, catat fenomena menarik atau bermasalah yang kalian temukan, dan diskusikan temuan dengan pihak terkait untuk memahami konteks masalahnya. Kita datang nih misalkan ke kantor, oh di aturan harusnya mereka masuk jam 8, tapi begitu jam 8 lewat 5, lewat 10, lewat 15 tuh masih banyak karyawan yang berdatangan. Artinya apa? Nah, ada masalah ketika ekspektasi atau aturan perusahaan tidak sesuai dengan realita di lapangan. Perusahaan menghendaki karyawan masuknya jam 8, tapi di lapangan ternyata karyawan banyak yang berdatangan lebih dari jam 8. Gunakan hasil observasi tersebut untuk menentukan fokus penelitian. Masalah nyata dari lapangan akan menjadi dasar kuat untuk menyusun latar belakang dan judul penelitian kalian. Nah, ini juga yang tidak kalah penting ya tadi yang saya contohkan. Nah, ini contoh melihat observasi menjadi judul. Pertama tadi ya, saya contohkan, oh ada kurang disiplinnya pegawai di kantor. Masalahnya pegawai sering datang terlambat. Maka judul penelitian yang bisa kalian ambil, pengaruh disiplin kerja terhadap produktivitas kerja pegawai di kantor X. Nah, itu salah satu contohnya saja. Kemudian, ada yang namanya research gap ya. Jadi selain observasi, kita juga bisa mencari permasalahan atau ini sebagai tambahan literasi kita. Cari kekurangan atau pertentangan dari penelitian sebelumnya. Identifikasi variabel yang belum diteliti secara mendalam, gunakan jurnal terbaru sebagai sumber referensi utama. Kalian harus searching di internet, berselancar di internet, baca sebanyak mungkin artikel jurnal, yang mana di artikel jurnal itu
mungkin lokusnya sama dengan lokus penelitian kalian. Nah, fokus pada gap yang relevan dengan kondisi lokal di sekitar kalian. Temukan celah penelitian yang bisa kalian isi dengan studi yang baru dan bermakna. Contohnya ya, nah ini. Penelitian A ini hasilnya berpengaruh dan penelitian B hasilnya berbeda, ternyata tidak berpengaruh. Di sini ada tentang pengaruh kompensasi terhadap kinerja guru. Nah, ini contohnya ya. Nah, maka ini disebut research gap. Nah, kalian bisa mengangkat tema yang sama. Loh, ini dari hasil dua penelitian yang saya baca, oh ada perbedaan hasilnya. Maka coba deh saya melakukan penelitian sekali lagi. Hasilnya akan condong kepada penelitian yang A atau penelitian B. Nah, ini disebutnya research gap ya. Kemudian atau banyak penelitian terhadap satu fenomena dilakukan di perusahaan tapi belum ada di sekolah. Ini juga bisa ya. Misalkan ini umumnya di perusahaan. Oh, coba deh kalau misalkan ini saya teliti di sekolah, hasilnya seperti apa ya? Nah, itu juga bisa menjadi salah satu dasar dalam merumuskan masalah tadi ya, atau membuat latar belakang masalah. Terlihat nih ya dari hasil penelitian di artikel jurnal. Nah, hal yang penting ya, judul dan masalah harus sesuai kondisi saat ini. Kemudian pastikan penelitian bermanfaat bagi masyarakat atau institusi yang sedang diteliti. Nah, kalau kalian bikin judul duluan tanpa konfirmasi kepada instansi tersebut, dikhawatirkan ternyata fenomena yang kalian angkat sebagai judul ini tidak relevan terjadi di lokus yang kalian pilih. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi pencerahan buat kalian semua. Masalahnya adalah jangan tentukan judul dulu ya, tapi coba lihat fenomena yang terjadi di lapangan di instansi tersebut. Boleh langsung dengan observasi. Kalau observasi belum ketemu nih, oh apa kira-kira ya yang sedang bermasalah di sini, ya kalian bisa lakukan dengan research gap tadi ya. Jadi diingat, masalah dulu baru judul. Nah, silakan siapkan judul penelitian yang sesuai dengan latar belakang masalah yang kalian susun. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.